Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang dasar ekonomi Islami dan lembaga keuangan syariah. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nizar Fahri Ibrahim, NIM saya 250121054. Saya Nurul Mafsoha dengan NIM 250121040. Saya Aliyah Naila Rahmah dengan NIM 250121065. Saya Delfaili Ainun dengan NIM 250121045. Halo, perkenalkan saya Dina Mahliani dari kelompok 1 dengan NIM 250121014. Yang pertama ada definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Tujuan utamanya itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan syariat dan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, maisir, dan penipuan. Kemudian ada hukum ekonomi Islam. Dasar hukum ekonomi Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Selain itu, terdapat juga ijtihad para ulama seperti ijma, qiyas, musalah, istisna, istishab, dan uruf untuk menjawab persoalan ekonomi yang terus berkembang. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi syariah memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama ada ekonomi ketuhanan karena berlandaskan perintah Allah. Yang kedua ada ekonomi pertengahan yang menyeimbangkan kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga ada ekonomi keadilan yang menjamin hak semua pihak dalam setiap transaksi. Ekonomi Islam juga penting untuk kita semua karena membantu umat Islam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, terhindar dari riba, mendorong transaksi yang halal, serta mendukung pemerataan kesejahteraan melalui sistem bagi hasil dan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan juga asuransi syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kerjasama usaha. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, keamanan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Selanjutnya, syarat dan rukun jual beli. Dalam transaksi jual beli menurut Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat. Pertama, penjual dan pembeli harus balik, yaitu telah mencapai usia yang dianggap mampu memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kedua, penjual dan pembeli juga harus berakal sehat sehingga mampu mengambil keputusan dengan baik dan memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Ketiga, transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Artinya, penjual dan pembeli melakukan jual beli atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Keempat, barang yang diperjualbelikan harus halal. Kelima, barang benar-benar dimiliki oleh penjual. Hal ini bertujuan untuk menghindari penjualan barang yang dilarang dalam Islam maupun barang milik orang lain tanpa izin. Keenam, barang yang diperjualbelikan juga harus dapat diserah terimakan kepada pembeli. Dengan kata lain, barang tersebut benar-benar ada dan dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, dalam setiap transaksi harus terdapat ijab dan qabul, yaitu pernyataan penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Apabila seluruh syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka transaksi jual beli menjadi sah, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, jual beli yang dilarang dalam Islam. Selain mengatur syarat dan rukun jual beli, Islam juga melarang beberapa bentuk transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan pertama adalah manipulasi harga, yaitu tindakan sengaja mengendalikan atau memainkan harga barang demi memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Praktik ini merugikan konsumen karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Larangan kedua adalah penipuan dalam transaksi. Penipuan dapat berupa memberikan informasi yang tidak benar mengenai kualitas, jumlah, atau kondisi barang yang dijual. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Yang ketiga, menimbun barang atau ihtikor, yaitu menyimpan barang kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar dengan tujuan menjualnya kembali ketika harga meningkat. Tindakan ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran dan merugikan masyarakat, sehingga dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir, jual beli gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik mengenai barang, harga, maupun waktu penyerahannya. Transaksi seperti ini berpotensi menimbulkan perselisihan antara salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang jelas sebelum melakukan jual beli. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan secara jujur, terbuka, dan transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil, memberikan rasa aman, serta membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Islam, jual beli online diperbolehkan oleh Islam selama memenuhi syarat jual beli. Barang yang dijual harus memiliki spesifikasi yang jelas, harga transparan, tidak mengandung unsur penipuan, riba maupun gharar. Dengan demikian, transaksi online tetap sah apabila dilakukan sesuai prinsip syariah.
Solusi fikih muamalah. Fikih muamalah memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan transaksi modern melalui penerapan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Akad-akad tersebut membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan bebas dari riba serta goror. Larangan riba, goror, dan maisir. Larangan pertama dalam ekonomi Islam adalah riba. Riba berarti tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam suatu transaksi, terutama pada pinjaman atau utang. Islam mengharamkan riba karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. Larangan riba dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan riba qard. Larangan gahar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek, harga, maupun penyerahan barang. Contohnya adalah menjual barang yang belum ada barangnya, barang yang kualitasnya tidak jelas, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Islam melarang gahar karena dapat menimbulkan perselisihan, kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, transparan, dan diketahui oleh dua belah pihak. Yang terakhir adalah larangan masyir, yaitu segala bentuk perjudian atau transaksi yang bersifat untung-untungan. Dalam masyir, keuntungan seseorang berasal dari kerugian pihak lain tanpa adanya usaha yang produktif. Contohnya seperti perjudian, taruhan, atau undian yang mengandung unsur taruhan. Islam melarang masyir karena dapat menimbulkan permusuhan, merusak akhlak, serta menyebabkan kerugian harta. Larangan ini jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang memerintahkan umat Islam untuk menjauh perjudian karena termasuk perbuatan setan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada larangan riba. Budi meminjamkan uang sebesar 2 juta kepada seseorang dengan syarat harus mengembalikan 2.400.000 dalam waktu 3 bulan. Penambahan 400.000 tersebut merupakan bunga yang telah disepakati sejak awal. Dalam Islam, praktik ini termasuk riba karena adanya penambahan yang dibebankan kepada peminjam tanpa adanya transaksi yang dibenarkan syariat. Terus yang kedua ada larangan gahar. Rina membeli sebuah ponsel melalui media sosial. Karena harganya sangat murah, penjual hanya mengirimkan satu foto yang tidak jelas dan tidak menjelaskan kondisi ponselnya. Setelah diterima, ternyata ponsel tersebut rusak dan tidak sesuai harapan. Transaksi ini mengandung unsur gahar karena informasi mengenai barang tidak jelas sehingga merugikan pembeli. Terus yang ketiga ada larangan masyir. Doni mengikuti permainan judi online dengan menyetorkan uang 100.000 sebagai taruhan. Ia berharap mendapatkan keuntungan besar jika menang, namun setelah beberapa kali bermain seluruh uangnya habis. Keuntungan dalam permainan tersebut hanyalah bergantung kepada keberuntungan dan berasal dari kerugian pemain lain. Praktik ini termasuk masyir yang larangannya dalam Islam karena mengandung unsur perjudian dan kerugian banyak pihak. Kesimpulan dari materi ini adalah ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis dengan tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya fikih muamalah menjadi pedoman yang mengatur setiap transaksi agar dilaksanakan secara jujur, transparan, saling ridho, dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam juga melarang praktik riba, goror, dan masyir karena ketiganya dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, serta kerugian transaksi. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat agar transaksi menjadi sah, adil, dan membawa keberkahan.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih jujur, aman, adil, serta memberikan manfaat keberkatan bagi semua pihak. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.